ternyata pinter itu baru satu hal untuk memimpin itu. Pengalaman itu adalah hal lain, Pak Dede, Pak Fikri, dan Ibu Hatifah. Karena itu moga-moga sih tidak terjadi seperti ini lagi, hanya mengandalkan pinter, tapi tidak punya pengalaman dan tidak punya pengetahuan mengenai apa yang linier di dalam dirinya. Ini saya kira Bu Yuni pasti merasakan betul. Ini pendidikan, Pak. Ini pendidikan. Karena itu kalau tidak punya jejak rekam tentang pendidikan, repot rasanya untuk harus seperti ini. Masa ibu sekalian, kita ini berkali-kali, Pak. Dulu pernah kita afirmasi tentang 35 tahun ke atas. Oke. Karena dasarnya adalah rasa empati kita kepada para guru-guru, dan sebagian di antara kita juga pernah jadi guru, pernah jadi dosen. Jadi merasakan betul, Pak, 35 tahun misalnya. Tapi lupa, ketika 35 tahun itu orientasinya kepada umur, tapi lupa pada pengabdiannya. Datanglah ke kita, Mas Mujib, saya umurnya 32 tahun, tapi saya ngajar sudah 14 tahun, Mas. Lah yang Bapak itu dapat afirmasi karena umurnya 35 tahun, ngajarnya baru 4 tahun, Mbak Arifin. Karena dia kemarin 10 tahun di industri. Lalu keluar dari industri, masuk jadi guru, baru 4 tahun, umurnya 35 tahun. Nah terus kapan saya, Pak, kayak 14 tahun ngajar, tapi umur saya baru 32 tahun, baru 34 tahun. Ketemu begitu lagi, ke sini, lalu kita koreksi lagi kebijakan itu, muncul kebijakan, afirmasinya bertambah dan sebagainya. Loh kok dicicil seperti ini kebijakan itu? Saya setuju dengan Bapak-Bapak tadi yang mengatakan, Mbok ya kalau mau ada kebijakan itu, sosialisasinya dulu ada uji sahih namanya Pak Arifin. Mbok ya disahihkan dulu oleh para penyelenggara pendidikan. Nah saya berharap Pak Menteri dengan pengalaman yang semacam ini, dan kecerdasan Pak Menteri yang telah dimiliki dengan teman-teman sekalian digabungkan untuk nanti yang ketiga. Kami berharap periode yang ketiga besok itu adalah husnul khotimah, tidak menyisakan masalah lagi, yaitu teman-teman yang teman-teman negeri tadi yang tidak mendapatkan afirmasi, gimana caranya? Toh kalau seandainya mereka disampaikan semuanya, diterima dengan cara kebijakan itu, 1 juta juga jangan-jangan belum cukup. Artinya tidak memenuhi 1 juta, masih ada formasi yang menjadi 1 juta full tadi. Jadi karena itu yang di negeri juga bisa merasa happy. Kemudian teman-teman ini juga ada kebijakan bahwa yang diterima itu adalah dikembalikan ke sekolahannya. Bayangkan Pak Menteri, kita ketemu dengan sekolahan yang 12 orangnya guru itu guru produktif semua. Kemudian dia diterima karena memang sudah dia pinter-pinter. Lalu kemudian yayasannya kecabut 12 orang. Yang tertinggal hanya 3-4 orang guru situ. Siapa yang akan mengganti mereka? Kalau diganti honorer biasa ya tidak berkualitas tentu. Kalau diganti yang berkualitas, kapan mereka akan mendapatkan itu? Apalagi mereka rata-rata adalah yang terdiri dari guru-guru produktif. Pak Iwan sama Prof Nunu ya, karena hampir setiap hari saya kirim WA ke kedua beliau. Walaupun sikapnya berbeda. Kalau Pak Iwan cuek aja, tapi kalau Bu Nunu alhamdulillah setiap kali saya WA selalu menjawab. Yang ketiga nanti ya, kami berharap pelaksanaannya adalah merupakan hasil evaluasi dari pelaksanaan yang pertama dan kedua, Mas Menteri. Jadi jangan dilaksanakan dulu sebelum apa yang disampaikan oleh Pak Mujib tadi. Jangan sampai yang ketiga tadi ini enggak husnul khotimah. Kami berharap yang ketiga nanti ini ya nggak ada lagi masalah. Jadi apa yang menjadi masalah di tahap pertama dan kedua itu harusnya dijadikan acuan untuk bagaimana kemudian melaksanakan tahap yang ketiga. Misalnya teman-teman yang sudah lulus passing grade biar cepat dapat formasi, karena mulai diusir dari sekolahannya. Mereka sudah mulai nggak boleh ngajar. Karena apa? Karena nggak termasuk yang nggak lulus. Saya ingin mempertanyakan sebenarnya terdapat 117.939 formasi yang tidak dilamar sama sekali. Apa ini kan gitu. Termasuk misalnya akses terbatas terpencil 79.000. Mungkin kurang menarik, Mas Menteri. Maksudnya iming-imingnya kurang. Sudah jauh, terus
bayarannya sama kan gitu. Nah, menurut saya diformat lah, agar jangan sampai kemudian kami ini sudah jalan kaki 10 jam, tapi kemudian nasibnya sama dengan yang di kota. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya harus kita sikapi, jangan sampai kemudian tidak kita sikapi, sehingga akhirnya nanti ya formasi itu tetap akan tidak dilamar, dan problem kita untuk memenuhi kebutuhan guru di masing-masing daerah, terutama di daerah-daerah 3T itu akan tetap tidak terjawab. Dan saya yakin juga kalau saya disuruh memilih apakah kemudian saya memilih swasta atau negeri, saya pasti milih negeri. Nah, menurut saya kan seharusnya itu diantisipasi sejak awal. Jangan sampai kemudian sekarang misalnya kayak lembaga NU atau Muhammadiyah yang sudah ada sebelum NKRI ini ada. Ini sekarang kehilangan banyak guru-guru potensial. Nah, ini saya juga dari fraksi Partai Amanat Nasional juga menghargai posisi yang diambil Mas Nadiem terhadap guru honorer. Tetapi yang kami harapkan posisi ini, posisi yang diambil oleh Mas Nadiem, itu benar-benar bisa mengubah air mata kepedihan, air mata kesedihan para guru honorer, berubah menjadi air mata kebahagiaan. Oleh karena itu, rekrutmen ini harus diselenggarakan sebaik mungkin supaya kemudian tidak menimbulkan masalah. Mas Nadiem, sampai hari ini saya masih belum bisa menghapus kesedihan saya karena ada seorang guru honorer yang di SDN 427 Gresik, mereka sudah menyatakan kegembiraannya setelah mendengar ada afirmasi. Kalau afirmasi itu dimasukkan, dia akan lulus. Tetapi ternyata setelah pengumuman dan juga melalui masa tunggu, kemudian masa sanggah, ternyata tetap afirmasinya tidak masuk. Di dalam Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 ada pasal 1 ayat 2 yang dari pasal ini sesungguhnya bisa memberi peluang Mendikbud untuk memberikan diskresi menempatkan guru P3K yang lulus di sekolah-sekolah swasta. Kemudian juga masih ada peraturan BKN, Badan Kepegawaian Negara nomor 1 tahun 2020 pasal 2 menyebutkan bahwa penugasan PNS itu terdiri atas penugasan pada instansi pemerintah, penugasan khusus di luar instansi pemerintah. Saya kira ini juga bisa dijadikan dasar Mendikbud, kalau Mendikbud memang memiliki pemihakan kepada sekolah-sekolah swasta. Kenapa Pemda tidak percaya? Komisi 10 sudah membantu, sudah mengundang mereka, semua para pihak, termasuk Kementerian Keuangan dan seterusnya, dan sudah dijelaskan, seperti disampaikan tadi. Ada di earmarking, ada apa segala macam, bahkan sampai bukan tugas DPR, tapi ikut-ikut nyebar surat, segala macam, itu juga sudah dilakukan. Tapi tidak percaya. Kenapa tetap tidak percaya? Bahkan pakai Zoom juga dilakukan juga, kemudian RDP juga RDPU, DAU-nya tidak tambah, dan seterusnya. Karena ada langkah yang ketika mengajukan formasi lewatnya Kementerian Pan-RB, mereka harus menandatangani kesanggupan dari APBD yang mereka punya, sehingga mereka melakukan analisa keuangan daerah. Dari analisa keuangan daerah itu, kemudian yang tadinya ribuan menjadi ratusan yang diajukan. Ini mungkin perlu kami sampaikan untuk kemudian dibongkar di pemerintahan. Itu yang pertama. Jadi itu rahasianya kenapa kemudian sudah berbuih-buih, sudah disampaikan tetapi tetap saja mengajukannya kecil. Yang kedua, angkanya kecil, Pak. Jadi saya dapat tadi konfirmasi lagi dari tenaga ahli 19 triliun, 396. Ini kalau dihitung dibagi 1 juta, ya nggak cukup. Ketua Panja yang lalu menyampaikan bahwa nggak cukup, Pak, kalau 19 triliun. Sehingga angka kecil ini perlu direvisi. Nah, silakan diskusi lagi. Untung yang daftar cuma 500.000. Kalau lebih dari itu ya, dan untung 500.000 dan yang diterima cuma 300.000. Begitu. Kalau tidak ya nggak cukup membiayai itu. Itu begitu kata Panja yang lalu. Yang kedua, saya mengingatkan yang sudah lolos P3K segera saja diproses supaya tidak terulang seperti yang sebelumnya. Tahun 2019 keluar SK-nya 2021. Sehingga 2 tahun sudah wafat ada beberapa, kemudian sudah pensiun, artinya usia pensiun sudah ada. Ini saya mengingatkan. Kemudian yang selanjutnya, kenapa aliansi perguruan penyelenggara pendidikan itu mengusulkan dikembalikan ke swasta? Mereka menyadari bahwa ini transisi, sehingga selanjutnya tidak apa-apa. Tetapi untuk sekarang karena gejolaknya luar biasa. Jadi ini permohonan untuk disampaikan, satu transisi, kemudian yang kedua kajian mereka secara konstitusi atau regulasi yang ada itu masih dimungkinkan.
Jadi itu ya kenapa mereka meminta supaya dikembalikan ke swasta, karena memang mereka orang-orang terbaik, termasuk kepala sekolah SMK PK yang baru mendapatkan prestasi dan seterusnya, dan ini kepala sekolahnya diterima P3K. Kemudian yang lolos passing grade itu kementerian lain kalau bisa seperti anjuran Mas Nur Purnamasidi, ikut Kemendikbud, jangan Kemendikbud yang didikte oleh kementerian lain. Nah begitu saya kira. Seperti saya sebelumnya sudah menyampaikan di luar forum bahwa honorer ini Pak, kalau diterima sekarang 300.000 prestasi, saya perlu menyampaikan terima kasih kepada Mas Menteri. Tapi kalau kemudian dilihat secara umum, maka ini mungkin hanya tambal sulam ke yang pensiun dari PNS itu sekitar 228.000. Sehingga kan nanti ini akan ada honorer baru. Nah ini terhadap skema penyelesaian honorer di sekolah negeri, ini nampaknya harus ada pengganti yang ampuh dari PP 48 2005, karena sudah terbukti diganti PP 43 2007, PP 56 2012 dan seterusnya tidak selesai. Nah karena tidak selesai berarti harus ada skema, karena memang nanti ketika ini keluar diterima P3K masih ada masuk lagi karena gurunya memang harus disediakan. Kemudian tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan ini sudah, mohon maaf, sudah pernah dijanjikan ketika mereka hadir. Pak Iwan juga pernah menyampaikan bahwa memang 2020 kemarin, 2021 tidak ada. Tetapi kami usahakan untuk didata lebih dulu, kemudian harapannya 2022 ini dibuka. Nah ini tolong untuk tidak hanya dijanjikan tetapi diusahakan.